فأرشد القليل الحق والقرابة وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم نخص خاصة على المصنف هذا الكتاب شيخ الإسلام إبراهيم بن محمد البيجوري ونخص إلى خطرات شيخ إبراهيم اللقاني شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. أما بعد. Hadratul mukarramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, wabil khusus seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah yang semuanya Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah, amin ya rabbal alamin, serta dijauhkan dari segala macam bala, wabah, fitnah dan penyakit, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kembali kehadirat Allah. Nah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, malam hari yang mulia ini, di sela-sela kesibukan kita atau setelah kita melakukan banyak aktivitas kita, dari bangun tidur pagi hari, siang hari, sore hari, sampai pada maghrib tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil kita untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kekuatan kepada kita semua untuk mampu melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Dan pada kesempatan saat ini Allah juga masih memberi kekuatan kepada kita untuk sama-sama duduk i'tikaf, memperpanjang i'tikaf kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu li talabul ilmi, atau untuk menuntut ilmu yang menjadi kewajiban kepada kita semua, terutama ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, yaitu berkaitan tentang ilmu tauhid atau ilmu tentang keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara iman ini adalah perkara yang paling penting dalam hidup dan kehidupan.
Tidak ada yang lebih penting daripada perkara iman. Iman ini lebih penting daripada harta, jabatan, dan semua kemewahan-kemewahan dunia. Berapapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita duduki, ataupun sebanyak apapun kemewahan-kemewahan dunia yang kita miliki, apabila tidak ada iman di dalam hati kita, tidak ada keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai kita. Allah tidak akan memandang kita. Tetapi sedikit apapun iman yang kita miliki, meskipun kita tidak memiliki harta, pangkat, jabatan, ataupun kemewahan-kemewahan dunia, tetapi Allah berikan iman di dalam dada kita, walaupun hanya sebesar biji darah, maka janji Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti iman kita dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia dan seisinya. Maka perkara iman ini perkara yang paling penting, yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, sebagaimana juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, diamalkan oleh para salafus salih. Dan dengan iman inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya di dunia, akan tetap juga nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara saja, hanya sebentar saja. Tidak ada manusia yang hidupnya kekal di dunia. Tidak ada manusia yang hidupnya abadi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam dunia ini dengan sifatnya yang fana. Artinya tidak kekal. Artinya suatu saat pasti akan rusak atau akan hancur. Maka segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan rusak atau akan hancur. Jangankan kebendaan-kebendaan, bahkan alam dunia ini pun pasti akan Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan. Nanti kelak di akhir zaman Allah akan hancurkan dunia ini dengan peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa hari kiamat. Dan ini adalah salah satu rukun iman kita. Ya. Wajib setiap orang beriman, wajib setiap orang Islam meyakini bahwasanya iman kepada hari kiamat, hari akhir. Bahwasanya seluruh alam raya ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hidup yang sebentar ini, hidup yang sejenak ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita ke dunia ini, melahirkan kita ke dunia ini tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia ke dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebentar saja, selama hidup di dunia saja. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di akhirat kelak, kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun setiap manusia ini
ketika hidup di dunia ini memiliki keinginan-keinginan, memiliki cita-cita, memiliki hawa nafsu, akan tetapi setiap keinginan-keinginan manusia ini harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki keinginan, begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga memiliki keinginan atau memiliki kehendak. Di dunia ini setiap manusia memiliki keinginan-keinginan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Sebagaimana yang difirmankan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, anta turid wa ana urid." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian memiliki keinginan dan aku juga memiliki keinginan. Wa illam talam dan setiap keinginan kalian harus sesuai dengan keinginan aku. Apabila setiap keinginan manusia, keinginan kita ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka semua keinginan manusia, keinginan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila setiap keinginan kita, setiap cita-cita kita, setiap hawa nafsu kita tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus sibukkan kita dengan semua keinginan kita, dengan cita-cita kita, dengan hawa nafsu kita, tanpa Allah Subhanahu wa taala masukkan rasa puas di dalam hati kita, terus sampai tidak ada yang bisa menghentikan keinginan kita kecuali mati yang memutuskan segala keinginan dan kenikmatan dunia. Maka hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap keinginan kita ini atau cita-cita kita harus sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan belajar tentang ilmu tauhid, ilmu tentang akidah, ilmu tentang keyakinan atau keimanan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketujuh yaitu sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita jelaskan secara panjang lebar, sudah kita sampaikan, dan tinggal kita yakini saja, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Sifat selanjutnya yaitu sifat yang ke-8, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-iradah, ya. Sifat kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Iradah ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara lughah, secara bahasa, mutlaqun artinya al-qasdu. Kudrah artinya Allah berkuasa, Allah kuasa. Iradah artinya secara bahasa Allah berkehendak. Secara definisi, ya, sifat iradah ini
yaitu sifatun qadimatun zaidatun ala dzati qaimatun bihi tahsisul mumkinu bi ba'di ma yajuzu alaihi. Apa itu al-iradah atau sifat wajib bagi Allah yang ke-8 ini secara definisi, yaitu sifatun qadimatun zaidatun ala dzati qaimatun, sifat yang qadim yang lebih atas zatnya Allah, ala dzati qaimatun yang berdiri dengannya, qaimatun bihi yang berdiri dengannya, tahsisul mungkin yang mengkhususkan kepada perkara yang mungkin bi ba'di ma yazuzu alaihi, dengan sebagian apa-apa yang jaiz atasnya. Ya. Kalau di dalam kitab Tijan Daruri dijelaskan di sini, ya, wa yajibu fi haqqi ta'ala al-iradah, maka wajib atas hak Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah, wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala yukhsisu bihal mumkinu bil wujudi aw bil adami aw bil ghina aw bil faqri aw bil ilmi aw bil jahli ila ghairi dzalik. Jadi kalau kita jelaskan lebih rinci lagi, apa itu yang namanya sifat al-iradah? Secara bahasa artinya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu atau atas ciptaannya atau makhluknya. Apa itu sifat iradah ini? Yaitu sifat yang wujud. Artinya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala singkapkan tabir hijab bagi manusia ini, maka kita akan mampu melihat wujud daripada sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita di surga Allah akan tampakkan kita tentang sifat kudrahnya ini, ya. Sifat yang wujud, sifat yang qadim, sifat yang terdahulu. Apa itu qadim? Yaitu adanya tidak diawali dengan ketiadaan. Itu qadim. Sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah qadim. Artinya adanya sifat ini terdahulu tidak diawali dengan ketiadaan. Ya. Ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala qaimatun, berdiri menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya sifat iradah. Apa dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat iradah? Secara dalil nakli di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka fa'alun lima yurid." Ya. Sesungguhnya Allah atau Tuhan Maha fa'alun lima yurid, Maha memperbuat, tidak memperbuat terhadap apa yang Dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memperbuat terhadap apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ya. Maka dijelaskan di dalam definisi iradah ini, yaitu sifatun qadimatun zaidatun ala dzati qaimatun bihi tahsis, yang mengkhususkan dengan perkara beda tahsisul mungkin, yang dikhususkan kepada perkara yang mungkin. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu kudrah maupun iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini hanya
kepada perkara-perkara yang mungkin saja, bukan kepada perkara wajib ataupun perkara yang mustahil. Ya. Jadi sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini menentukan perkara-perkara yang mungkin. Maka dijelaskan di sini oleh al-musannif, ya, wa huwal mumkinatu mutaqabilatu sittatun. Ya. Jadi perkara-perkara yang dimaksud dengan perkara yang mungkin ini adalah perkara-perkara 6 yang saling berlawanan. Perkara-perkara yang mungkin yang saling berlawanan. Maka dijelaskan oleh para ulama di dalam mandhumah ulama dikatakan al-mumkinatu mutaqabilatu wujuduna wal adamu as-sifatu azminatun amkinatun jihad qadal muqadiru rawathiqat. Dikatakan di sini bahwasanya al-mumkinatu perkara-perkara yang mungkin pada sifat Allah yang iradah ini al-mutaqabilat, yaitu saling bertentangan, berlawanan. Apa saja? Yang pertama dijelaskan oleh ulama wujuduna, yaitu wujud, perkara yang wujud, wal adamu, dan muqabilat atau lawannya itu adalah adam, tidak ada. Ya. Yang kedua yaitu as-sifatu, sifat-sifatnya. Yang ketiga yaitu azminatun, yaitu zaman-zaman. Amkinatun, yang keempat yaitu tempat-tempat. Jihadun, yaitu arah. Kadal muqadiru rawathiqat. Ya. Jadi perkara-perkara yang mungkinat yang menentukan itu ada 6. Yang ke-6 ini juga pasti ada perlawanannya. Contoh seperti Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menciptakan manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mewujudkan makhluknya di dunia ini, ya, ini diawali dengan iradah. Ya, Allah memiliki kehendak. Kemudian wujudnya itu adalah dengan kudrahnya. Apa? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan wujudkan perkara ini, makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ketika di zaman azali, kita kembali lagi nih, ya. Jadi sifat iradahnya ini ta'aluk kepada perkara yang mungkin itu ada 2 nih, ya. Ta'aluk yaitu sulufil qadim, begitu pula dengan ta'aluk tanzizi qadim. Kita bahas insyaallah, ya. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan manusia, ini ketika di alam azali Allah Subhanahu wa taala sudah merencanakan, namanya suluhi qadim. Kita bahas. Allah sudah rencanakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan alam raya beserta makhluknya termasuk manusia. Sejak di zaman azali. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluknya, ini perkara yang mungkin. Boleh jadi, boleh juga tidak jadi. Boleh wujud, boleh juga tidak wujud. Nah, ini perkara yang mungkin atau perkara yang jaiz. Masya Allah, ya. Maka yang pertama ditahsis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentahsis rencana ataupun keinginan Allah Subhanahu wa taala ini, iradahnya Allah Subhanahu wa taala yang pertama ditahsis,
wujud. Seperti kita nih contoh, kita hadir di dunia ini sebenarnya sudah Allah Subhanahu wa taala rencanakan sejak di zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman di mana belum ada alam raya seluruh makhluk, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berencana untuk menciptakan makhluk dunia ini. Ini perkara mungkin, boleh ada, boleh tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala taksis bahwasanya Allah ciptakan alam raya ini, Allah ciptakan dunia ini, dan kita pun ada. Bisa saja Allah tidak menghadirkan kita ke dunia ini, bisa. Itu yang pertama, wujud. Apa lawannya wujud? Adam. Bisa saja Allah tidak menghadirkan kita ke dunia ini, tapi Allah dengan kudratnya menghadirkan kita ke dunia ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sifatun, ya, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menghadirkan kita ke dunia ini dengan sifat-sifatnya. Apakah kita ini hitam, putih, ya, apakah kita ini laki-laki, perempuan? Ini sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan sejak zaman azali. Allah Subhanahu mentahsis, Allah menjadikan kita menjadi laki-laki. Ini semua sudah sudah direncanakan dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan apa? Dengan azminatun, zamannya. Kapan Allah akan menghadirkan kita? Apakah zamannya ketika Nabi Musa di zaman Fir'aun, ataukah ketika di zaman Nabi Isa, ataukah kita di zaman umat baginda Rasulullah? Allah sudah menetapkan, mentahsis kita hidup di akhir zaman, yaitu umat baginda Rasulullah SAW sampai hari ini. Ya, ini semuanya atas iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah menghadirkan kita, melahirkan kita di zaman Nabi Musa atau Nabi Nuh. Ya, terserah Allah. Ya. Nah, ini berlawanan namanya. Dan Allah mentahsis kita apa hidup di zaman umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kelima, amkinatun. Begitu pula tempat kita. Tempat-tempat kita. Ya. Apakah kita di Indonesia, apakah kita di Amerika, apakah kita di Eropa? Allah sudah rencanakan, Allah sudah memplanning kita. Ya. Maka dengan sifat kudrahnya, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di Indonesia. Di Indonesia di mana? Di Pulau Jawa, apakah di Sumatera, Kalimantan? Allah tetapkan lahirkan kita di Jawa Barat. Ya. Jadi berlawanan tadi, ya, sebab berlawanan apakah di Jawa atau berlawan di tempat yang lain. Nah, jadi sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini ada 6 perkara yang saling berlawanan dan Allah sendiri yang mentahsisnya. Ya. Begitu pula jihad. Ya, apakah Allah lahirkan kita ke dunia ini di barat, di timur, di utara? Ini Allah sendiri yang sudah Allah rencanakan dan Allah mentahsis kita, Allah lahirkan kita di Jawa Barat. Dalam segala hal, bukan hanya kita saja, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang keenam, ya, apa itu? Yaitu maqadir. Apa itu maqadiru? Yaitu ukuran-ukuran kita. Allah tetapkan kita. Ya, apakah berat kita itu 60, 50, 70? Masya Allah. Ya, udah Allah tetapkan dan berubah-ubah, bersaling berlawanan. Berat kita ini kalau kita misalnya habis makan mie ayam dua piring dengan ketika bapak itu sebelum makan kan beda beratnya, ukurannya juga. Atau ketika bapak misalnya habis makan kemudian bapak buang air besar, buang air kecil, kan beda beratnya. Itu sudah Allah tetapkan, semuanya
sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak lepas dari 6 perkara ini, para ulama. Yang keenam perkara ini saling berlawanan. Dan Allah sendiri yang mentaksis, menetapkan setiap makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Makanya di dalam kitab Jauharut Tauhid di sini, ya, sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini ta'alluqnya ini ada kepada 2 perkara. Ya. Yang pertama disebut dengan suluhi qadim, kemudian yang kedua disebut dengan tanzizi qadim. Kalau sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala ada 3. Ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ada berapa, Pak? 3 ya. 1 disebut dengan suluhi qadim, ya kan? Yang kedua tanzizi qadim, yang ketiga qabdah. Kalau sifat kudrahnya Allah, ta'alluqnya apa ta'alluq itu? Ta'alluq itu yaitu hubungannya atau kerjanya. Jadi hubungannya iradahnya Allah Subhanahu wa taala ini dengan 2 hal, yaitu tanzizi atau suluhi qadim. Apa itu suluhi qadim? Yaitu patutnya iradah Allah itu ketika pada zaman azali untuk mentahsis yang mungkin dengan wujud ataukah tidak wujud. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi dicontohkan menciptakan manusia, menciptakan ke dunia ini sudah direncanakan sejak di dalam zaman azali, namanya suluhi qadim. Sudah direncanakan. Ya. Kemudian mentahsis segala sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ini, apakah ada ataukah tidak ada. Semuanya 6 hal tadi itu. Apakah dia nanti di dunia ini laki-laki ataukah perempuan? Apakah dia menjadi orang kaya atau orang miskin? Apakah dia nanti tinggalnya di mana? Ini semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan perkara yang mungkin ini sejak di zaman azali. Nah, ini disebut dengan suluhi qadim. Ya, qadim artinya dulu, zaman dulu. Ya, ketika belum ada makhluk. Suluh kalau rencana. Ya. Nah, kemudian tanzizi qadim. Apa tanzizi qadim ini? Yaitu pentahsisan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan ketika zaman azali terhadap perkara yang mungkin tadi dengan sebagian apa yang jaiz dari perkara-perkara yang mungkin terdahulu tersebut. Ya. Contoh misalnya, ini kayak apa ya? Contoh misalnya kita punya pensil atau punya bolpen. Ya. Kemudian kira-kira pensil atau bolpen ini mau kita gunakan untuk menulis tulisan Latin atau menulis tulisan Arab. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentahsis bahwasanya bolpen ini untuk menulis tulisan Arab. Nah, ini namanya tanzizi qadim. Penerapannya. Kalau di sifat apa? Di sifat kudrahnya Allah. Apa itu sifat kudrahnya Allah di situ? Allah merencanakan ketika ingin menciptakan manusia sejak di zaman azali, Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk merencanakan ini. Ya. Nah, baru planningnya, kemudian Allah wujudkan kita ke dunia ini. Nah, ini namanya tanzizi huduth. Bukan tanzizi qadim, tanzizi huduth. Kalau yang itu yang kudrat. Kalau yang iradah ini namanya tanzizi qadim. Qadim itu artinya terdahulu. Ya.
Contoh lagi, misalnya ada orang nih telah melakukan kejahatan, kemudian dibawa ke pengadilan, didakwa bahwasanya dia telah melakukan pembunuhan berencana. Dijelaskan pembunuhannya berencananya ini dengan menggunakan golok. Kemudian hakim ini kemudian menentukan nih hukuman untuk orang tersebut. Ya, maka menentukan hukuman itu dengan cara apa? Dengan cara bahwasanya orang ini akan dihukum dengan hukuman penjara sekian atau mungkin hukuman mati. Maka ketika kita ketok gini, nah ini namanya tanzizi. Paham? Kalau hanya baru diucapkan saja, baru direnungkan saja, ini baru namanya suluhi. Tetapi ketika sudah Allah tetapkan, maka kita menjadi tanzizi qadim di dunia ini. Bisa dipahami, Pak? Ya, bisa dipahami ya? Ini tidak bisa. Belum ya? Jam berapa bisa? 10 menit masih lama, insya Allah. Tuh. Jadi ta'aluknya sifat iradah ini hanya kepada perkara yang mungkin. Makanya inti daripada sifat iradah ini sebenarnya Masya Allahu kana wa ma lam yasa lam yakun. Nah, itu inti dari sifat iradah ya seperti itu ya. Apa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala ya pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasa lam yakun. Dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Ya, Allah menghendaki baik, begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga tidak menghendaki keburukan. Ya. Jadi perkara yang mungkin di antara kudrah dan iroda ini saling keterkaitan. Ya, semuanya sama-sama ta'aluknya kepada perkara yang mungkin saja, tidak kepada perkara yang wajib ataupun kepada perkara yang mustahil. Keduanya ya. Sudah dijelaskan kemarin ya, apa yang dimaksud dengan Allah hanya perkara-perkara yang mungkin atau perkara yang jaiz. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan begini misalnya Pak, Allah mampu tidak menciptakan Tuhan-Tuhan selain Allah? Bapak bisa jawab tidak? Allah mampu tidak memiliki anak? Ini perkara apa ya? Perkara yang mustahil. Jadi Allah mampu tidak? Ini pertanyaan yang menjebak. Sebenarnya ini tidak perlu dijawab. Kenapa? Sebab pertanyaannya salah. Allah mampu tidak menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain? Coba Pak, Tuhan diciptakan. Kalau Tuhan diciptakan, bukan Tuhan namanya. Apa namanya? Makhluk. Jadi ini perkara yang mustahil. Coba kalau kita jawab, kalau Allah mampu, berarti Allah itu ada banyak. Kalau Allah tidak mampu, berarti Allah tidak memiliki sifat kudrah. Benar gak? Jadi gak perlu dijawab. Kenapa? Pertanyaannya yang salah. Tuhan itu bukan diciptakan, tapi menciptakan. Paham? Mampu tidak Allah Subhanahu wa taala memiliki anak? Mampu tidak? Bapak kalau jawab ya mampu. Sebab kenapa? Allah memiliki kuasa. Ya, kalau tidak berarti Allah tidak memiliki kuasa. Gak usah dijawab Pak, pertanyaannya salah. Kenapa? Ini perkara yang mustahil. Sebab kenapa? Gak mungkin Pak Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu punya anak. Kalau Tuhan di dunia ini banyak Pak, hancur Pak dunia ini. Kenapa? Beda pendapat terus. Bapak kalau di sini di RT RW pernah musyawarah? Pernah ribut nggak? Pernah ribut nggak Pak? Tuh kenapa Pak? Karena beda pendapat. Kenapa? Merasa menguasa semua di sini. Dikumpul itu RT 1, RT 2 tuh, musyawarah tuh supaya sungainya dilebarin tuh. Beda pendapat nggak? Ribut nggak? Kenapa Pak? Merasa satu RT 1, RT 2 penguasa semua.
banjir terus malah. Ya kan? Ribut kan? Tuh. Begitu pula kalau Allah ini banyak, apalagi punya anak, beda pendapat, ribut, hancur dunia ini. Jadi mustahil Allah punya anak itu lam yalid walam yulad. Jadi kalau seandainya ini perkara mustahil, nggak usah dijawab. Kenapa? Pertanyaannya yang salah. Jadi ini perkara mustahil. Begitu pula dengan perkara yang wajib, nggak usah dibahas. Ya, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala wajib melakukan. Maka perkara kudrat iradah ini hanya kepada perkara yang mungkin atau jaiz saja ta'alluqnya. Paham ya? Kudrah iradah untuk merencanakan. Kudrah untuk mewujudkan. Baik dan buruknya semua makhluk ini Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Akan tetapi secara etika, secara adab, ya, tetap kita akan mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Setiap kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari Allah. Ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik, dan apa yang dari keburukan apapun yang menimpa itu adalah karena kesalahan diri sendiri. Itu secara etikanya, ya. Tetapi pada hakikatnya kebaikan keburukan itu tetap itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bisa dipahami Pak? Tuh, ini baru pembukaan dari sifat iradah. Masih banyak di pembahasan yang berkaitan ini ya. Nah, waktunya sangat pendek ini, Masya Allah ya. Jadi apa dalil? Kalau tadi dalil aklinya apa? Dalil aklinya secara logika akalnya Allah memiliki sifat iradat ini apa? Yaitu dengan adanya alam raya ini. Alam raya ini ada ini atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas kuasa atau iradah kehendak Allah, kudrat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Alam raya ini perkara mungkin, bisa saja wujud, bisa saja tidak. Tapi pada kenyataannya wujud tidak? Wujud tidak? Wujud, ada. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah, memiliki sifat kudrah. Kenapa sudah ada alam raya ini? Ini menunjukkan Allah itu memiliki sifat kudrah dan iradah. Ya. Karena jika Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat iradah, maka Allah juga tidak memiliki sifat kudrat. Jika Allah tidak memiliki kehendak, maka Allah juga tidak memiliki kekuasaan. Kalau Allah tidak menginginkan segala sesuatu, tidak akan terjadi. Dan terjadinya itu dengan apa? Kudratnya Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya selalu berhubungan antara sifat kudrat dan iradah ini, ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan alam raya ini, berarti Allah lemah. Tidak mungkin. Masa Allah Subhanahu wa taala lemah? Masa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan alam raya ini? Itu mustahil. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat iradah atau kudrat, maka tidak akan wujud alam raya ini. Paham tidak nih? Ini logikanya seperti itu. Sifat apa? Dalil aklinya. Ya. Nah, sekarang kebalikan atau sifat kebalikan daripada sifat iradahnya Allah, yaitu al-karohah. Apa aroha itu? Terpaksa. Nah, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini dengan terpaksa, nggak mungkin. Ya, Masya Allah. Ayo, masih ada waktu nih. Ya, ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita pembahasan yang lain? Penting ini, kudrat iradat ini. Ya, berkaitan tentang kehidupan kita semua di dunia ini, dan ini harus diimani dengan benar, harus diyakini dengan yang benar, perkara yang benar, jangan sampai salah. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, masih panjang pembahasannya masalahnya. Ini tidak cukup kita pembahasan hanya satu kali pertemuan ini dengan perkara ini.
Saudara, cukup? Nanti di situ di luar ya, sambil kopi break ya, sambil nyantai, insya Allah lebih panjang pembahasannya insya Allah ya. Baik, jadi inti daripada pembahasan sifat irodah ini secara garis besarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki kehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki rencana-rencana ya. Kemudian Allah wujudkan dengan sifatnya, yaitu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki kebaikan kepada setiap hambanya. Allah tidak pernah menginginkan keburukan kepada kita. Nanti pembahasannya ini pada minggu depan, ini kita akan pahami. Jadi ada perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, dan ada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada setiap hambanya manusia di dunia ini apa? Kebaikan. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak, menyuruh manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah menciptakan dunia akhirat. Di akhirat Allah menciptakan dua tempat. Di dunia ini Allah menciptakan dua jalan. Ya. Allah menciptakan dua alam, dunia, akhirat. Di akhirat Allah menciptakan dua tempat, surga, neraka. Di dunia Allah menciptakan dua jalan, jalan ke surganya Allah, jalan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keduanya sudah disampaikan, sudah dijelaskan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan mau milih yang mana. Tuh, semuanya kembali kepada diri kita, pilihan-pilihan kita. Kenapa? Sudah dijelaskan semuanya. Nih jalan ke surga begini oleh baginda Rasulullah di dalam Al-Quran dan hadisnya. Nih jalan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijelaskan semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada kita supaya kita semua ini wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru manusia kepada surga atau jannatul darussalam, surga darussalam. Masya Allah ya. Pembahasannya nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, karena ini cukup panjang pembahasannya. Di awal kita pahami terlebih dahulu tentang arti atau makna daripada sifat irodah ini ya. Ini saja pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat, menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak hanya bertaklid, ikut-ikutan saja, tetapi kita beriman kepada Allah dilandasi dengan ilmu yang benar, keyakinan yang benar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kalau sudah dipelajari, disampaikan, maka naik nih iman kita. Bukan hanya iman taklid lagi, tapi iman namanya kedua. Masih ingat kayak iman apa? Iman ayan. Apa ayan itu? Iman yang dilandasi dengan dalil ilmu. Ini bapak-bapak sudah naik nih levelnya, jadi namanya imannya iman bukan taklid lagi. Iya, tinggal diamalkan insya Allah ya. Ini saja pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.